Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah subuh Masjid As-Salam, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepada kita banyak nikmat. Maka jadikanlah nikmat-nikmat itu berapapun banyaknya sebagai modal menuju akhirat. Karena setiap nikmat yang Allah berikan untuk kita, banyak atau sedikit, itu ada insentif. Dengan insentif itu kita semakin lebih memperbaiki kinerja amaliyah kita. Ingat ketika Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam dan kaumnya Bani Israel menasihati saudaranya Qarun, karena Qarun dari Bani Israel. Dalam surah 28 surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Bersungguh-sungguhlah untuk mencari kebahagiaan akhirat. Bersungguh-sungguhlah untuk mencari, mempersiapkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Fima ataqallah, dengan apa yang Allah berikan untuk wahai Qarun. Sirat ayat ini ditujukan kepada Qarun di masanya, tetapi mafhum hukumnya adalah untuk semua hamba-hamba Allah. Siapa saja yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu harus dijadikan modal untuk meraih kebahagiaan di sisi Allah Jalla wa'ala. Karena fima atanallah, apa yang Allah karuniakan kepada kita hari ini, itu kan adalah hiasan dunia saja. Surat 3 Ali Imran ayat 13, setelah Allah bicara tentang kesenangan dunia yang hanya bersifat perut ke bawah. Dunia itu isinya perut ke bawah ya, karena segala sesuatu disukai oleh syahwat. Allah bilang dzalika mata'ul hayatid dunya, itu kan hiasan dunia saja.
wallahu indahu husnul ma'ab. Yang ada di sisi Allah itu lebih baik di akhirat tentunya. Karena di surat 6 Ali Imran, surat 6 surat Al-An'am ayat 32, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Kehidupan dunia yang Allah berikan untuk kita di dunia seperti Qarun tadi, itu hanyalah permainan dan senda gurau saja. Saya tanya sama bapak-bapak, kalau andai kata bapak kaya raya sama orang miskin sakit gigi beda nggak pak? Emang orang kaya sakit giginya beda sama orang miskin? Kalau sama-sama kena kanker gimana rasanya? Sama aja kan? Nggak ada bedanya kan? Emang kalau orang kaya nggak butuh kloset ya? Sama aja ke belakang juga, ya. Ada juga orang yang kaya sebentar kemudian miskin lebih menderita daripada sebelumnya. Maka kata Allah, waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik, tapi tidak bagi semua orang. Kalau di surah 87 Al-A'la ayat 17 ya 16 ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Orang kafir itu lebih condong kepada dunia, mendahulukan dunia. Bal akhiratu khairul lil ladzin apa kata Allah tadi? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Di sini Allah bilang padahal akhirat itu lebih baik dan kekal. Kekal bagi semua orang tapi tidak baik bagi semua orang. Faham? Allah jelaskan di surat 6 tadi, akhirat itu hanyalah baik buat orang bertakwa saja. Tidak bertakwa pasti nasibnya tidak baik. Makanya di surat 3 tadi ayat 15, setelah Allah bicara tentang dunia tadi, Allah mengatakan qul hal nunabbi'u qul a'unabbi'ukum min dzalikum khairul lil ladzina taqaw 'inda rabbihim. Katakan Muhammad, mau enggak aku beritahukan yang lebih baik daripada dunia dan isinya tadi, yaitu akhirat, yaitu surga bagi orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksudkan oleh Allah bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia, yaitu hanya bagi orang bertakwa. Yang kedua, yang dimaksudkan kehidupan akhirat lebih baik itu adalah surga. Ada enggak bapak-bapak yang tidak pengen masuk surga? Coba angkat tangan. Kalau angkat tangan diruqyah loh pak. Maka mari saya suka mengilustrasikan ayat tadi, surat 28 tadi. Kita diberi Allah beda-beda ya. Kita diberi Allah beda-beda enggak? Beda-beda. Ya, di surat 6 ayat 165 Allah kasih rezeki kita beda-beda ya. Ya, fadlullah ba'd ala ba'd. Allah lebihkan sebagian atas sebagian yang lain dalam hal rezeki duniawi ya. Ada yang dikasih mobil, ada yang dikasih apa? Motor, ada yang dikasih sepeda, ada jalan kaki, tapi tetap aja menuju akhirat bukan? Coba lihat surat 17 Al-Isra ayat 21. Allah lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Tapi Allah akhir ayat itu dengan apa? Wal akhiratu akbaru darajatun wa akbaru tafdila. Tetapi akhirat itu lebih besar derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Mau naik kendaraan, punya mobil, punya motor, punya sepeda, ataupun jalan kaki. Berarti level rezekinya beda-beda bukan? Tetapi harus meraih akhirat yang lebih tinggi tadi ya. Jadi mari kita berusaha. Insya Allah sih Allah kasih kaya masuk surga ya. Miskin masuk surga juga. Tapi selisihnya 500 tahun. Dalam Sahih Bukhari Muslim kata Nabi,
orang miskin masuk surga lebih dulu 500 tahun baru orang kaya. Kata bapak-bapak, bedanya 500 tahun nggak apa-apa, berarti kaya dulu deh. Kelihatan banget gitu loh. Ya, apapun kondisi kita hari ini, surga adalah harapannya, surga adalah obsesi, dan neraka itu harus menjadi salah satu yang kita takuti dari azab-azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati orang mukmin harus dihiasi dengan khauf, takut, dan juga harap. Takut akan azabnya dan roja akan rahmatnya. Dan azabnya Allah adalah neraka, dan sebaik-baik rahmatnya Allah adalah surga, dan kelak melihat wajah Allahu Jalla wa'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita yang hadir di sini tidak termasuk orang-orang yang terusir dari haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang yang tidak tertolak untuk mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam, andaikan kita membutuhkan syafaat. Lebih baik kalau kita masuk karena amal kita, bukan karena syafaat. Karena kata Nabi dalam hadis Ahmad, sebaik-baik dari umatku adalah yang masuk surga karena amalnya, dan seburuk-buruk manusia dari umatku adalah yang masuk surga karena syafaatku. Ya, tentu kita berharap yang pertama. Kalau toh ada syafaat Rasulullah hanya untuk nambah derajat di surga saja, kan enak ya. Kalau level bawah kemudian Nabi berdoa minta level atas, kan enak. Daripada dari neraka suruh pindahin, repot nggak urusan. Baik, kita masih pada bahasan bijak menyikapi fitnah ya. Bagian yang kedua hari ini ya. Nah, sekedar kesimpulan atas materi yang lalu. Baik, bahwa saya katakan bahwa kita ini sedang nunggu apa? Kiamat ya. Kita ini yang ada di sini, yang di barzah sedang menunggu kiamat. Dan kiamat itu tidak terjadi melainkan Allah dahului dengan isyaratnya, tanda-tandanya. Faham? Lihat surat 47 surat Muhammad ayat 18. Kata Allah, hal yanzuruna illa sa'ah al ta'tiyahum baghtah. Tidaklah mereka menunggu-nunggu melainkan datangnya kiamat secara tiba-tiba. Jadi Allah menjelaskan bahwa seluruh yang hidup hari ini itu sedang menunggu datangnya kiamat. Dan kita tahu kiamat adalah satu kepastian yang tidak diingkari, tidak boleh diingkari. Mengingkarinya kafir, batal keislamannya. Dan kita tahu kiamat itu sesuatu yang sangat akrab dalam agama ini ya. Maka kata Allah Jalla wa'ala, faqad jaa'a asyratuha, dan sungguh telah datang tanda-tandanya. Jadi Allah menjelaskan bahwa kiamat itu sedang kita tunggui. Dia pasti datang. Sesuatu kalau ditunggui berarti pasti datang ya, mengisyaratkan pasti datang, dan tanda-tandanya itu sudah terjadi. Siapa yang mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan asyratus saah, tanda-tanda kiamat itu dari dimensi waktu terbagi 4 ya. Dari dimensi waktu terbagi 4. Pertama, yang terjadi di masa Rasulullah tidak terjadi lagi. Kenabian Rasulullah itu adalah tanda kiamat. Wafatnya beliau adalah tanda kiamat. Faham ya? Dengan sempurnanya Islam itu juga adalah tanda kiamat. Ya, kemudian bulan terbelah, idan syaqqatis sama'u, apa kata Allah? Surat Al-Qamar itu ya, bulan terbelah. Surah 54 ayat 1,
dan itu tidak mungkin terbelah lagi. Dan saya pernah membaca sebuah literatur astronomi bahwa semua ahli astronomi sepakat bahwa bulan yang ada di langit saat ini ada tanda retaknya persis di tengah-tengahnya. Karena memang bulan pernah terbelah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak terjadi lagi. Yang terjadi bukan terbelah lagi tapi berantakan. Hancur berkeping-keping. Ya. Kemudian terjadi di masa Rasulullah dan akan terjadi sampai kiamat seperti nabi-nabi palsu. Ya, nah, di masa Nabi itu sudah terjadi. Kemudian yang ketiga, terjadi sesudah Rasulullah wafat dan akan terjadi terus sampai kiamat. Seperti umatnya akan berselisih dalam urusan agama. Ya, kata Nabi, man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira. Ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Dan masih banyak. Kemudian yang keempat belum terjadi, yaitu tanda-tanda kubro ya, sebagian besar semuanya hari ini belum terjadi ya. Nah, maka peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa sudah Rasulullah sampai kiamat itu yang kemudian dikatakan fitnah, ya, yang dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa takunu baina yaday sa'ati fitanun kaqita'il lailil muzlim. Kata Nabi, kiamat itu sudah dekat dan fitnah-fitnah itu akan datang menimpa kalian seperti gelap yang menyelimuti malam. Kemudian kata Nabi apa? Yusbahur rajulu yusbahur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Lalu kamu akan dapati seseorang ya pada pagi harinya beriman, sorenya kafir. Ya, kemudian kata Nabi, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau ada yang kamu dapati pada siangnya beriman, besok subuhnya sudah kafir. Nah, fitnah itu dan itu pasti akan terjadi sampai dengan apa, Bu? Sampai dengan kiamat. Kemudian kata apa? Kata Allah, kata Nabi tadi, ya, yabi'u aqwamu dinahum bi'aradi minad dunya. Dan kamu akan dapati sebagian manusia menjual agamanya demi dunia. Sudah ada belum? Ada ustadz yang melacurkan dirinya untuk dunia, bukan? Alias ustadz wani piru, yang bisa disumpel mulutnya pakai duit sehingga agamanya dikorbankan demi dunia. Ya, jadi sampai orang menjual agamanya. Baik. Fitnah itu ada dua ya. Pertama, fitnah yang akan dialami oleh setiap individu. Kata Allah apa? Harta dan anak itu fitnah, bukan? Biasa itu. Jangankan kita, orang kafir juga ngalamin. I'lamu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, harta dan anak-anak itu adalah ujian bagimu. Surat 8 Al-Anfal ayat 28 atau surat 64 At-Taghabun ayat 15 ya. Itu fitnah yang biasa-biasa itu. Tapi yang kita bahas adalah fitnah terhadap din, ya, fitnah terhadap agama. Yang kita maksud di sini adalah fitnah terhadap agama. Karena tujuan kenapa kita disakiti oleh orang-orang kafir? Karena kita beriman kepada Islam. Faham? Andai kata kita tidak beriman kepada Islam, kita tidak akan difitnah oleh mereka. Di surat 85 Surat Al-Buruj ayat 8, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, kata Allah. Mereka orang-orang kafir itu tidak menyiksa kalian melainkan karena kalian beriman kepada Allah. Faham? Andai kata kita kafir kan selesai masalahnya nih. Ya? Kalau toh tidak kafir,
tetapi ikut mereka saja tidak berpegang teguh di atas agama kita pun no problem tadi kan. Ya, Anda tidak usah beragama dengan baik, ya, jadi sekuler aja udah senang tuh mereka tuh, nggak usah tuh dimusuhin lagi, ya. Karena kita hanya beda botol tapi sama isinya. Kalau kita dengan mereka hari ini beda botolnya, beda pula isinya. Jadi orang jil dengan orang kafir itu kan hanya beda botol, isinya sami. Paham? Jadi orang jil itu botolnya apa? Madu, isinya racun. Dia tulis kopi Vietnam, tapi isinya cyanida lebih banyak daripada Vietnamnya. Jadi kalau Anda bayangkan, kalau kopi Vietnam dikasih 200 mg saja koit itu si perempuan, lah gimana kalau Anda minum kopi Vietnamnya cuma hanya 1%, cyanidanya 99. Oh, jadi orang jil itu apa itu labelnya apa? Kopi Vietnam misalnya, atau madu isinya racun semua itu. Mereka ini nggak dimusuhi kan, racun ketemu racun klop. Paham? Tapi selama Anda labelnya madu, isinya madu, tetap aja dimusuhi sama lawan penjual. Betul? Nah, itu yang kata Allah, mana kamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Orang-orang kafir itu tidak pernah memusuhi kalian, melainkan karena kalian beriman kepada Allah, kalian bertauhid kepada Allah. Ya, tidak usah kamu bertauhid deh, ya, tidak usah sampai tidak usah keluar dari Islam, cukup rutin ucapkan selamat Natal aja aman deh loh, aman. Dakwahmu dibiayain, difasilitasi. Tapi selama Anda menyatakan keimananmu dan menjaga keimananmu, dan Anda istiqamah di atas keimananmu, jangan pernah Anda mengatakan bebas dari fitnah itu. Paham? Itu kata Allah di surat Al-Buruj tadi, surat 85 ayat 8 tadi. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita perang. Apa tujuan kita perang dalam Islam? Apa tujuan kita perang dalam Islam? Tujuan utamanya apa? Tegaknya agama Allah, dan agama Allah bebas dari fitnah. Ternyata yang bikin fitnah orang Islam juga kan? Coba lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 193. Wa qatiluhum hatta la ya betul, hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu lillah. Fa inin tahu fala udwana illa 'alal zalimin. Maka perangilah orang-orang kafir itu sampai tidak ada fitnah, dan agama ini hanya milik Allah saja. Jadi ya, agama itu semuanya orang masuk Islam, ya, atau mereka tidak memfitnah agama ini. Jadi tujuan kita perangi apa? Kita selamatkan agama ini dari fitnah. Jujur aja jawab, sebenarnya fitnah itu datang dari orang kafir atau justru banyak dari orang Islam? Biang keroknya dari sana atau dari sini? Sesama biang kerok tidak boleh saling mengerok ya. Nanti kita bahas ya. Paham? Maka mari, dan itu sudah menjadi sunnatullah ya, sudah menjadi sunnatullah ya. Apa konkretnya? Apa fitnah pada agama ini? Allah jelaskan. Ya, pertama, mereka orang-orang kafir itu tidak akan ridha. Jadi fitnah itu datang dari dalam maupun datang dari luar ya, luar orang kafir. Jangan mengira bahwa fitnah terhadap agama ini hanya dari orang luar saja, tetapi fitnah itu juga datang dari internal umat Islam. Kan kalau ada orang kafir mengatakan Quran begini dan begini, kan ya bukan wajar, tapi emang dia kafir ya. Emang dia nggak suka karena memang berpenyakit hati kan. Bahkan Allah mengatakan di surat 3 Ali Imran ayat 118 ya, bahwa kebencian yang ada di lisan, yang terlontar dari lisannya itu kan tidak seberapa besarnya dibandingkan dengan kebencian terhadap Islam yang ada di hatinya. Jadi orang yang menghina Quran,
atau orang-orang kafir yang tidak menghina Quran sami mawon podo wae. Ya, kebencian mereka kepada Islam itu sama besarnya. Kata Allah ya, tidak ada bedanya. Karena hatinya semuanya tertulis kafara, kafir. Paham? Maka hati mereka sama saja, tidak ada bedanya. Ya, mereka punya rasa kebencian yang dalam. Dan kemarin sudah saya jelasin, ya, Allah Jalla wa Ala di surat 3 pula, ya, ayat 186, Allah katakan wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wal ladzina asyraku adzan katsira. Dan sungguh kalian pasti akan mendengar dari lisan orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, perkataan-perkataan yang menyakitkan hati, yaitu fitnah terhadap agama. Ya, Allah bilang wa in tasbiru wa tattaqu inna dzalika min azmil umur. Dzalika min azmil umur. Ya, kalian bersabar, kalian bertakwa, maka itu baik urusannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak yang lain. Mereka akan berupaya fitnah terhadap agama sampai-sampai apa kata Allah, mereka akan mengupayakan agar kita keluar dari Islam. Di surat 2 Al-Baqarah 109, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Mayoritas orang-orang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani tadi, mereka akan berupaya mengembalikan kalian kepada kekafiran sesudah kalian beriman. Oleh karena itu Allah mengharamkan kita menjadikan mereka wali itu kawan setia. Wali itu bermakna yang kita berikan kepatuhan, pemimpin. Jadi makna wali itu tidak hanya kawan setia ya, tapi wali artinya yang kamu setiai, yang kamu patuhi, yang kamu taati, paham? Yang kamu cintai. Dan biasanya sifat-sifat ini sangat melekat kepada figur namanya pemimpin, bukan? Paham? Saya tanya, yang menuntut adanya kesetiaan kawan atau pemimpin? Yang membutuhkan adanya, yang memaksa kita untuk loyal kepadanya kawan atau pemimpin? Pemimpin. Kalau kawan saja tidak boleh, apalagi pemimpin. Paham? Nah, saya tanya, kapan mereka bisa mengembalikan kita kepada kekafiran? Bersifat individu, menjadi masyarakat biasa, atau pemimpin? Pemimpin. Paham? Itu bisa terjadi kalau mereka jadi pemimpin. Kenapa sih Quran kok melarang tidak boleh memilih pemimpin orang kafir? Saya bacakan ayatnya. Ya, surat 4 ayat 144 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengambil walakmu, jangan kamu berikan wala. Wali itu artinya memberikan wala ya, loyalitas ya, cinta ya, kesetiaan ya. Paham tidak? Jadi wali itu apa? Orang yang kamu berikan kesetiaan, loyalitas, kepatuhan, ketaatan, itu makna wali ya. Maka dikatakan wali Allah karena dia loyal kepada Allah, dia setia kepada Allah, dia patuh kepada Allah. Faham? Faham tidak? Bukan teman setianya Allah. Karena wali dari kata wala, artinya loyal, lawannya bara, berlepas diri. Faham? Kenapa kawan saya nanya tadi, kenapa Pak ini ada larangan ayat? Karena Allah kasih tahu alasan, jangan pilih orang kafir. Alasannya di mana? Surat 3 ayat 149. Ya ayuhal, semua pakai ayyuhalladzina amanu ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u, maaf, coba lihat, wahai orang-orang beriman, jika kalian menaati orang-orang kafir, kalian akan dikembalikan kepada kekafiran. Yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Allah bilang apa? Dan kapan kita taati orang kafir? Kalau dia jadi pemimpin. Allah bilang jangan kamu taati mereka, jangan kamu pilih mereka jadi pemimpin.
Sebab kalau kamu loyal kepada mereka, kamu patuh kepada mereka, kamu taati mereka, mereka akan bikin kebijakan-kebijakan yang memurtadkan kamu. Faham? Jadi surat 4 An-Nisa ayat 144, alasannya ada di surat 3 149. Faham? Dengan bahasa yang lebih umum, kafir. Di surat 5 ayat 51 yang jadi perdebatan sampai hari ini, ya, alasannya ada di surat 3 juga ayat 100. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'. Betul? Alasannya mana? Alasannya ada di surat 3 Ali Imran ayat 100. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba min qablikum yaruddukum ala yaruddukum al apa? Wahai orang-orang beriman, jika kalian mentaati orang-orang yang kafir diberi kitab sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, tentu mereka akan mengembalikan yaruddukum mengembalikan kalian kepada kekafiran sesudah kalian beriman kepada Allah. Sesudah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Maka kawan tadi nanya lagi, enakan mana Pak Salim? Orang kafir tidak korupsi atau orang muslim yang korupsi? Saya jawab, orang Islam aja korupsi, apalagi orang kafir. Dia tanya kenapa? Lah kami punya hukum yang begitu ketat, ada hukum potong tangan, azab di neraka, dosanya besar aja, pagarnya tinggi aja dia loncat. Gimana di situ sudah binatang, kata Allah. Orang kafir kayak al-anka, binatang ternak bukan? Udah gitu nggak ada pagar lagi. Manusia ada pagar saja loncat, gimana binatang yang nggak ada pagar? Faham? Artinya kami manusia saja punya aturan ketat saja, orang bisa loncat pagar. Bagaimana yang tidak punya aturan lebih liar lagi dong? Cuman nggak ketahuan aja. Kami punya hukum halal haram sampai syubhat aja dibahas. Paham? Sampai syubhat aja dibahas. Bahkan diperintahkan untuk dijauhi syubhat bukan? Lah yang udah jelas tinggi pagarnya saja, orangnya mau loncat gimana nggak punya pagar? Paham? Apalagi nggak punya pagar, berarti mentalnya H pangkat 3, halal haram hantam. Tapi itulah fitnah yang harus kita hadapi. Tapi oke, kita lewatkan saja. Sekarang kita bahas kenapa itu terjadi. Kenapa harus ada, kenapa fitnah itu semuanya, kenapa ada fitnah itu? Apa faktor penyebabnya? Pertama, ada faktor dari sisi Allah. Itu udah jadi sunnatullah, kemarin udah kita bahas ya. Itu udah takdirnya. Kemudian kita sedang diuji oleh Allah gitu ya. Allah ingin membuktikan kebenaran ayat-ayatnya. Kan di surat 38 ayat 87-88 Allah bilang, in huwa illa dzikrul lil alamin. Quran ini tidak lain melainkan sebagai pemberi peringatan bagi seluruh alam. Ada seorang tokoh nasional, seorang tokoh organisasi mengatakan Islam di Timur Tengah tidak cocok dengan Islam di Indonesia. Kok begitu? Iblis aja nganggap ya. Emang Islam ada berapa jenis? Islam kan cuma satu doang. Kenapa Islam di Timur Tengah itu tidak cocok dengan Islam di Nusantara? Emang Allah pernah turunkan Nabi orang Nusantara gitu, yang hidungnya pesek-pesek gitu? Kan nggak ada. Aneh-aneh nggak? Kira-kira iblis bilang apa? Puyeng dengerin tidur aja Dia udah sesat ini, nggak usah sesatin. Bahwa Islam itu satu aja sampai di seluruh dunia di mana saja tetap satu. Ya. Jadi Islam di Timur Tengah tidak cocok dengan Islam yang ada di Indonesia. Emangnya Islam di Timur Tengah kayak apa? Ya. Jadi jangan melihat perilaku orang Timur Tengah dengan Islamnya, kan dua hal yang berbeda ya. Bahwa orang Indonesia, orang mana saja harus mengembalikan kepada Islam yang murni, yang pernah diturunkan, yang pertama kali diturunkan Allah kepada Rasulnya dan diamalkan oleh para sahabat. Itu konsep yang dengannya umat di mana saja sama, tidak berbeda satu dengan yang lainnya. Tadi udah dijelaskan bahwa
Quran pertama adalah hikmah dari Allah tadi ya. Nah, kemarin saya jelaskan pertama faktor langit ya. Allah ingin menguji kita, beriman udah dijelasin. Yang kedua, Allah ingin apa? Membuktikan kebenaran ayat-ayatnya. Kemarin surat 38 ayat 87 dan 88. Ya, ayat 88 Allah bilang apa? Ya, dan kalian pasti akan tahu wa naba'ahu. Ya, apa kata Allah? Coba lihat surat 38 ayat terakhir. Ya, dan seluruh yang diberitakan oleh Quran ya, wala ta'lamunna ba'dahin. Pasti kalian akan mengetahuinya tidak lama lagi, dalam waktu yang dekat. Betul? Dan masa Nabi kepada kita baru 1500 tahun, belum cukup ya. Kurang 100 tahun ya, kurang berapa puluh tahun ya. Kita udah ketahuan bahwa semua yang dibuktikan oleh Al-Qur'an itu udah jadi kenyataan. Ya. Kemudian kita perlu mengimani bahwa apa yang terjadi pada kita saat ini adalah karena dosa kita juga, bukan? Iya. Saya tanya, musibah yang menimpa kita karena dosa kita, bukan? Dalilnya? Surat 42, Asy-Syura ayat 30 ya. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jelas ya? Dan kata Nabi, kata Allah apa? Tidaklah satu musibah yang menimpa dirimu, menimpa kalian, bahkan menimpa agama umat ini, melainkan karena dosa-dosa kita. Jadi musibah yang menimpa kita, fitnah yang menimpa kita hari ini, mari kita introspeksi diri kita dulu. Bahwa ini disebabkan oleh rahasia Allah, bahwa karena dosa kita lalu kita diberi teguran oleh Allah. Kita diberi teguran oleh Allah agar kita kembali. Oleh karena itu kata Nabi, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Ya. Jadi mari kita sadari hikmahnya lagi agar dengan berbagai ujian yang kita hadapi, fitnah kita hadapi, kita lebih hati-hati. Kita semakin jelas mana orang Islam yang layak dipercaya dan mana orang Islam yang tidak layak dipercaya. Betul ya? Betul nggak Pak? Sebelum ada kasus ini, yang lain-lainnya kan masih sembunyi-sembunyi kan? Ada tokoh yang datang dengan pembelaan yang ngawur, tidak masuk akal gitu ya. Bahwa si A tidak menghina Islam gitu, dengan pernyataan yang saya tidak paham Quran tapi saya tahu benang merahnya Quran. Itu kalau ada saya jawab, oh iya benang saya hijau. Ada aja. Kita tahulah mana orang yang layak dipercaya jadi panutan dan tidak jadi panutan ya. Kita tahu mana ulama yang anjing dan mana ulama yang manusia beneran. Kan Allah bilang kan dalam Quran kan ada ulama anjing, bukan? Jadi ulama yang mengikut hawa nafsunya. Nah, kita jadi tahu, kita lebih bijak ya untuk menyikapi masalah. Jadi sudah saatnya umat Islam makin cerdas, mana yang orang boleh jadi referensi dalam beragama dan mana ada orang yang harus dijauhi. Ya, saya katakan kemarin bahwa orang-orang kafir melakukan fitnah pada kita, iya. Tetapi ketahuilah bahwa ada orang kafir yang melakukan itu karena hanya sekedar asap. Dia bukan apinya. Contoh, si A bilang jangan kalian dibodoh-bodohi dengan Al-Maidah. Kan dia dengar dari orang Islam juga kan, bahwa makna ayat itu bukan pemimpin. Yang dia dengar dari profesor dokter juga kan, paham? Dia dengar dari ahli tafsir Indonesia juga kan. Berarti saya tanya, yang sumber apinya mana? Profesor atau orang itu? Nah, pertanyaannya adalah kalau si fulan itu ditangkap, berarti kita hanya bisa menghilangkan apinya. Pertanyaan sumber asapnya, sumber apinya masih ada enggak? Kan tadi saya bilang, kalau sekarang orang mengatakan
Quran itu begini dan begitu. Bukankah ada kiai Islam juga mengatakan kita paling porno Al-Quran kan? Kenapa kita nggak Jumatan depan rumahnya waktu itu? Alasannya apa? Kan sama-sama bela Islam kan? Saya tanya sama bapak, kalau orang kafir menghina Quran, iman bapak bertambah atau berkurang? Nggak berkurang kan? Pandangan bapak tidak akan pernah berubah terhadap Quran kan? Kalau seorang kiai dan tokoh ditokohkan itu mengatakan kita paling porno kitab Quran, kira-kira orang Islam akan berubah pikirannya tentang Quran bukan? Akan terjadi distorsi keimanan bukan? Yang jadi pertanyaan, kenapa kita nggak sholat Jumat aja depan rumahnya? Jadi ini strategi perjuangan kayak apa, saya juga suka bingung gitu loh. Aneh kan? Ketika ada tokoh nasional, ada tokoh organisasi menghina-hina sunnah Nabi, kenapa nggak pernah sholat Jumat depan rumahnya? Tungguin cekik batang lehernya umpamanya. Kok kita diam gitu loh? Makanya saya tanya gini, jujur aja loh, ini bukan bela-bela. Andai kata orang itu yang menjadikan masalah hari ini, dia bukan gubernur, kira-kira heboh nggak? Dia orang Cina biasa, orang Cina non muslim biasa, kira-kira heboh nggak? Nggak heboh kan? Dan yang mengatakan itu kan bukan hanya dia saja, orang lain juga mengatakan hal yang sama kan? Tapi tidak seheboh ini kan? Ya, ada mengatakan kepada saya, Pak Salim, mari kita unjuk kekuatan biar orang kafir tahu. Emang orang kafir lagi apa-apain kita? Kan cuma dia doang. Paham ya? Oh, Pak Salim itu kena ada yang mengatakan gini, Pak Salim, ada ustadz yang ngomong, kalau Bapak besok tidak keluar demo, Bapak itu terkena surat 9 ayat 38 39. Tahu nggak ayatnya? Siapa yang tidak berangkat berperang, maka Allah akan mendatangkan hukuman baginya. Berarti kafir orang itu. Saya bilang pergi aja, nggak usah menjustis orang lain. Paham? Mau sholat Jumat di jalanan kek, mau maulid kubro kek, silahkan aja, nggak usah menjustis orang lain. Nanti umat Islam jadi ribut lagi. Ya? Saya tanya, ayat ini bicara perang orang mukmin dan orang kafir face to face. Lah di sana kita perangi lawan siapa? Ya, kita hanya unjuk kekuatan kepada orang kafir. Iya, silakan saja. Tapi jangan bawa ayat untuk menyalahkan orang lain, bahkan mengkafirkan orang lain. Karena konsekuensi surat 9 ayat 38 39, orang yang tidak berangkat perang itu bisa kafir. Paham? Nah, jadi makanya kesimpulannya apa, Bu? Yang menjadi tugas kita bukan sekedar memadamkan asapnya, tetapi usahakan kita pun memadamkan sumber apinya. Orang-orang jil itu yang memantik api membahayakan Islam bukan? Jelas ya? Saya tanya, ucapan-ucapan pernyataan-pernyataan orang-orang jil. Ya dulu ketika saya sekolah banyak sekali dosen jil. Contoh mengatakan kita tidak usah fanatisme pada Islam karena nggak dijamin Islam itu benar. Bahkan agama itu nggak terlalu penting dalam hidup. Karena kita sebenarnya bisa menentukan kebaikan, keburukan dengan akal kita. Saya cuman anteng aja jawab, coba ulang Pak. Dia ulang lagi, lalu saya jawab, maaf Pak, iblis itu lebih waras dari Bapak Pak. Kenapa? Iblis itu lebih jahat dari Bapak. Bapak jahat juga, tapi iblis lebih jahat loh. Faham? Tapi apa kata iblis? Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah divonis sesat. Pak, lihat, iblis sesat nggak marah loh. Tahu kalau dia sesat. Bapak udah sesat ngotot lagi. Iblis sesat nggak ngotot dia. Paham? Tidak bantah Tuhannya gitu. Lalu apa kata iblis? Aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Saya jelaskan apa arti jalan lurus. Agama yang lurus ya. Dan agama lurus, saya bawakan dalilnya. Lalu saya bilang, Pak, iblis aja sadar bahwa Allah tidak mungkin menciptakan dia dan makhluknya kecuali Allah beri agama, jalan hidup. Jalan hidup itu penting. Iblis bilang apa? Neraka terlalu luas. Kalau saya sendiri nggak seru. Saya harus cari anggota geng,
Caranya apa? Menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Berarti agama itu sangat penting sampai iblis ingin menjauhkan kita. Iblis aja sadar, maaf Pak, kali ini saya percaya iblis, tidak percaya Bapak. Dia bilang, dan itu takdir yang bikin repot. Ya, Allah ditakdirkan kita mukmin kafir, kan Allah yang takdirkan. Ya biarin aja. Jadi kita tidak salah, yang salah Allah. Saya bilang, Pak, belajar sopan santun dari iblis, Pak. Iblis ketika dilaknat, Allah tidak pernah mengatakan, Tuhan, semuanya telah kau takdirkan Tuhan. Iblis aja nggak nyalahin takdir. Kenapa Bapak salahin takdir? Maaf, saya hormati iblis, saya tidak hormati Bapak. Karena iblis lebih sopan dari Bapak. Paham? Saya nggak bilang dia iblis, cuma iblis masih sopan lah gitu kira-kira ya. Oleh saja itu saya selalu berpikir jil itu jamaah iblis lebih liar daripada iblisnya. Paham? Paham? Jadi lebih apa? Lebih liar dari iblisnya. Bahkan iblis ingin menyesatkan orang, masih menghormati Allah, Pak. Dia bilang, kamu tahu dari mana? Ya dari Quran lah, masa dari mana? Saya bilang di surat 38 ayat 82, apa kata iblis? Fabi'izzatika, demi al-azizmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka. Coba lihat, jahat tapi santun, Pak. Bapak sudah jahat tidak santun pula. Bu, ini contoh, ini fitnah bukan? Dan fitnah ini lebih berbahaya atau fitnah orang kafir. Dan mereka ini yang melemahkan kekuatan umat kan? Betul? Dan ini kan sumber apinya, ini titik-titik api. Yang bagaimana apa yang kita lakukan bulan lalu saya jelasin bahwa apa? Ya kita harus menjauhi titik api itu. Tidak cukup, kita harus buat pengaman agar tidak keciprat bunga-bunga apinya. Kan mereka menguasai media bukan? Mereka paling dominan dan dia diberi ruang oleh media bukan? Artinya kalimat kata-kata mereka, pendapat mereka jauh lebih menyebar daripada orang-orang yang lurus bukan? Sehingga kita perlu membuat pengaman. Paham? Pengamannya apa? Ilmu. Belajar. Bukan sekedar dengar, bukan sekedar catat, hafal. Jadi ayah saya suka mengajarkan begini. Kalau orang menghina agamamu, jangan hina dia. Tapi bicaralah dengan ilmiah dan dia merasa malu sendiri, merasa hina sendiri. Paham ya? Nah, jadi itu hikmah Allah agar kita mau kembali kepada kebenaran. Itu dosa kita bersihkan itu. Paham? Jadi dengan fitnah ini kita jadi tahu mana yang layak dijadikan maraji, referensi beragama, ya, mana yang tidak layak untuk kita jadikan panutan, jadikan idola. Nah, adapun faktor kedua adalah faktor eksternal. Karena orang kafir setidak-tidaknya kan ada 5 ya. 5 hal yang mendasari kebencian orang kafir. Dalam Quran kita dapati kenapa orang memilih kafir dan menolak iman. Yang pertama adalah bodoh terhadap kebenaran. Hatta dia profesor, Abu Lahab tuh pintar enggak? Abu Jahal di masanya orang intelek atau orang bodoh? Tapi Nabi sifatnya dia Abu Jahal kan? Betul? Abu Jahal pernah meyakini Quran itu benar bukan? Cuman karena kebenciannya saja, karena faktor-faktor syahwat saja dia tidak menerima kan? Jadi Allah katakan bahwa salah satu sebab orang menolak kebenaran itu karena kebodohannya. Ya, jadi orang kafir walaupun dia profesor doktor tetap aja bodoh. Nah kita lihat ada profesor yang percaya kalau Dimas Kanjeng bisa gandakan uang. Nah ini tontonan dia cara duniawi dia pinter gitu loh, tetapi cara agama dia bodoh gitu loh. Padahal secara keduniaannya gini, contoh dia pernah jadi peneliti Bank Dunia. Coba lihat, ini peneliti Bank Dunia. Secara logika gini, uang itu kan dicetak di percetakan negara, berarti nomor serinya tetap dong. Maka kalau digandakan berarti satu seri pasti 2 atau 3 dong. Ini melanggar undang-undang nggak? Kedua, atau
taruhlah dia nambah nomor seri lagi, misalnya dari seri 1 sampai seri 1000, dia cetak, dia gandain uang dari 1001 sampai 2000, tetap aja nomor seri yang ada tercatat nggak di lembaran negara? Yang pertama tercatat kan, yang kedua palsu nggak itu uang? Nah, tapi coba lihat ini bodohnya luar binasa. Kata orang Makassar, tolo-tolo nakodong gitu kira-kira ya. Dia tidak masuk akal. Sampai-sampai itu ustaznya itu disamakan dengan Nabi Sulaiman. Disamakan dengan Nabi Sulaiman. Tahu Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman namanya itu. Sama orang kafir, kata Allah mereka bodoh. Bodoh sehingga mereka menolak kebenaran. Abu Jahal cerdas, tapi Nabi sifati dia dengan orang bodoh karena menolak kebenaran. Ya, kita lihat di surat 6 ayat 39. Walladzina kadzdzabu biayatina summu wa bukmun fil dzulumati min ya may yasha illahu yudlilhu wa may yasha yaj'alhu ala siratim mustaqim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, menolak ayat-ayat kami adalah peka, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Ini bodoh luar binasa bukan? Jadi Allah umpamakan orang kafir yang tidak menerima kebenaran, mendustakan kebenaran yang dibawa oleh para nabi tadi, itu seperti orang yang tuli, bisu, buta lagi dalam kegelapan. Itu artinya bodohnya kuadrat bukan? Namanya jahil murakab namanya. Ya, kebodohannya itu seperti Allah ibaratkan apa? Sudah tuli, ya, bisu, buta pula. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sebabnya mereka menolak kebenaran, menentangnya, memusuhinya. Faham ya? Nah, itu faktor pertama. Lihat lagi surat 23 ayat 63. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadza wa lahum a'malun fi duni dzalik hum laha amilun. Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami ayat-ayat kebenaran ayat-ayat kami ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan buruk selain itu ya, karena mereka dalam kebodohan. Hati mereka tertutup untuk menerima kebenaran. Jadi coba lihat, kalau orang bodoh ngomong sesuatu yang menyakitkan ya dimaklumilah, tapi jangan dibiarin maksudnya. Paham? Artinya dengan demikian kita tahu jangan pernah bersifat dengan sifat orang-orang kafir, karena Allah cela mereka dengan celaan yang buruk. Jujur aja, Bapak dibilangin orang oon, marah nggak Pak? Cepat jawab Pak. Maaf, masa gunakan bahasa gini, oon loh, Bapak marah nggak? Lah, kalau Allah bilang bodoh gimana Pak? Na'udzubillahi min dzalik. Maka celaan yang luar biasa. Maka kita orang Islam pun ingat, bahkan dalam Islam pun salah satu faktor orang menolak kebenaran karena apa? Bodoh juga kan? Kita udah terangkan dalilnya, tetap aja ngotot. Masa sih? Bahkan kebencian dia kepada sunnah melebihi kebencian orang kafir kepada Islam bukan? Ada nggak Pak? Ada kan? Kalau orang kafir oke lah. Ada nggak orang Islam yang saking bodohnya, kita udah jelaskan dalil, enggak, guru saya bener gitu loh. Oke, kalau sekedar itu enggak. Ini dimusuhi itu sunnah luar biasa. Ya, dituduhnya teroris lah, wahabi lah, macam-macam lah gitu ya. Padahal ditanya sesat wahabi di mana, dia nggak bisa bilang. Ya, kitab wahabi yang sesat yang mana, nggak bisa juga ditunjukkan. Padahal bukan dia musuh kepada wahabi, tapi dia memusuhi apa yang dibawa oleh orang-orang yang dia sebut wahabi. Karena mereka orang-orang yang dia tuduh wahabi itu tidak beramal kecuali di atas ilmu. Mereka tidak berpegang kecuali manhaj kenabian. Mereka tidak berpendapat qala Allah wa qala Rasul. Mereka menundukkan hawa nafsunya di hadapan kitab dan sunnah. Betul? Sementara orang lain mengikuti hawa nafsunya, akalnya nggak jalan, logikanya nggak jalan, yang ada hanyalah emosi, sehingga permusuhannya kadang kala melebihi permusuhan orang-orang kafir terhadap Islam. Betul ya? Sampai dia nggak mau datang ke masjid itu. Ditanya, Bapak kenapa nggak sholat di masjid? Wahabi itu masjid itu. Ada nggak kayak gitu?
Ya, saya suka tanya punya Pak Wahab, Pak Wahab maksudnya, maksudnya cucu-cucunya Pak Wahab gitu. Bukan Pak, Wahabi Pak. Oh gitu. Ya udah, nggak usah diributin ya. Ya. Kita hanya berdoa semoga Allah beri hidayah. Jangan kita tanggapi, nanti ada solusi bersikap baik kepada orang Islam yang tidak faham atau orang kafir. Islam punya solusi, ada 27 solusi. Mudah-mudahan antum hafal seperti saya hafal. Insya Allah. Jangan ketawa, amin. Walaupun harapan ini agak sulit sih. Tapi kalau Allah berhidayah kan mudah saja. Kalau pakai logika Salim, kayaknya lihat usia-usia begini nggak mungkin deh. Itu logika Salim. Emang Salim orangnya gila-gilaan kan? Dan cenderung pandang remeh orang Ambon kok dipercaya. Nggak usah percaya sama Ustadz Ambon ini. Percayalah pada kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Bahwa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, Allah menghendaki seorang baik, Allah akan mudahkan dia hafal agamanya, yakin itu. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah, berdoa berlindung dari kebodohan dan dibodohi. Kadang-kadang kita nggak bodoh tapi mudah dibodohi juga. Paham? Yang kedua apa? Karena menuruti hawa nafsunya. Orang-orang kafir itu dalam Quran Allah sifati apa? Mereka itu hanya mengikuti hawa nafsunya. Coba lihat apa kata Allah di surat 45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallallahu ala ilmi. Ada juga orang Islam yang tahu bahwa ini benar. Ya, dia tahu sikap benar. Tapi karena dibayar oleh orang kafir, dia bela juga orang kafir. Ya, jadi ustadz dan pengacara hampir tidak ada bedanya sekarang ya. Betul ya? Jadi kata Allah, pernahkah kamu memperhatikan orang mengikuti hawa nafsunya seperti dia mengikuti Allah? Ditaati. Dan Allah katakan di banyak ayat, orang-orang kafir itu hanyalah pengekor hawa nafsu. Mereka hanya ngekor hawa nafsunya saja. Faham ya? Kemudian banyak sekali ayat, Ibu bisa lihat surat 30 ayat 29. Ya, kemudian apa? Karena kebencian. Karena apa? Kebencian mereka terhadap kebenaran. Ibu bisa lihat surat 23 ayat 70. Am yaquluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Ya, Atau patutkah mereka berkata pada Muhammad, ada penyakit gila pada Muhammad itu? Apa kata Allah? Sebenarnya Muhammad telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran. Jadi Allah bilang bahwa mereka menolak Muhammad itu karena kebencian. Berarti orang kafir pasti benci Islam, Pak, nggak bisa enggak. Faham? Karena orang yang sudah bodoh terhadap kebenaran, mengikuti nafsunya, pasti benci enggak? Jangankan orang kafir, orang Islam juga demikian. Apalagi orang kafir. Orang Islam aja begitu, apalagi orang kafir. Ya, bahkan Allah katakan kepada orang-orang yang di neraka, ketika mereka mengatakan, ya Malik, wahai malaikat Malik, mintalah kepada Tuhanmu agar mematikan kami saja. Apa kata Allah di ayat 78-nya? Lihat surat 43 ayat 78-nya. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sesungguhnya kami benar-benar telah mendatangkan kebenaran kepada kalian, tetapi kebanyakan kalian benci kepada kebenaran itu. Dan tinggal di neraka itu orang kafir, bukan? Bapak mau daftar, Pak? Na'udzubillahi min dzalik. Allah bilang, kenapa mereka dicampakkan ke neraka? Karena mereka benci kepada kebenaran. Karena benci kepada kebenaran, maka mereka akan benci kepada setiap orang yang membawa kebenaran. Saya tanya, orang-orang Arab dahulu membenarkan Muhammad tidak? Sebelum kenabian. Muhammad disifati Al-Amin, bukan? Kapan terjadi kebencian kepada Muhammad? Sejak Muhammad membawa kebenaran itu. Al-Amin ganti jadi Majnun, gila. Al-Amin ganti jadi sahir, tukang sihir. Paham? Jadi Muhammad pribadinya mereka senang.
Tapi mereka tidak suka dan tidak senang dengan apa yang dibawa oleh Muhammad. Itu yang Allah bilang. Selama kita beriman, kita berpegang teguh di atas agama ini, mereka akan membenci kita. Jadi orang kafir tidak membenci person kita secara personal. Faham? Orang kafir kalau bicara Abdul Basit, mereka nggak benci. Yang mereka benci apa yang diimani oleh Abdul Basit. Yang mereka benci apa yang dipegang teguh oleh Abdul Basit. Dan itu terjadi sampai hari kiamat. Jadi jangan pernah hihi dengan orang kafir tanpa meyakini di hatinya ada kebencian. Yang ngomong bukan saya, tapi Allah. Jangan sampai saya dituduh bikin makar loh ya. Ini saya sampaikan Quran. Paham? Jangan sampai saya ditangkap kayak Buniani karena dianggap provokator. Kasihan bener nasib saya. Masa jelaskan Quran saya dituduh provokator? Jelas ya? Kemudian apa? Karena kesombongan. Kita lihat surat 7 ayat 35-36. Ketika Allah mengeluarkan Adam dari surga, Allah ingatkan Adam dan anak keturunannya, ya bani Adama, ya imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati, ya famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wahai anak Adam, nanti aku akan datangkan kepada kalian rasul-rasulku yang surat 7 Al-A'raf ayat 35-36, yang akan menerangkan ayat-ayat itu kepada kalian. Maka siapa yang bertakwa beriman dengan ayat-ayatku tadi, aku jamin tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi apa kata Allah di ayat 6-nya, walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku karena kesombongannya, paham? Maka mereka itu penghuni neraka. Yang menolak para nabi orang kafir tadi kan. Yang dicela itu bukan kita, tapi Quran kita, bukan. Quran itu yang dibawa oleh para rasul kita, bukan. Itu yang Allah janjikan kepada Adam sebagai upaya petunjuk kepada anak keturunan Adam, bukan. Apa yang menyebabkan mereka membenci Quran? Karena kesombongan yang ada di hati mereka. Udah bodoh, ngikutin nafsu, benci, kira-kira sombong nggak? Pasti arogan lah, sombong lah. Di mana-mana orang sesat tidak merasa sesat. Ada nggak orang sesat merasa sesat? Ya, nggak ada. Coba lihat, orang nggak lihat tapi belagu gitu loh. Suka komentar seenaknya. Bajumu jelek, ditanya, emang kamu tahu? Enggak sih. Sombong sekali, buta tapi sok tahu gitu dia. Paham? Karena kesombongannya. Kemudian yang terakhir apa? Keempat, karena kesombongan tadi ya. Dan kemudian maka kata Allah apa? Permusuhan ini akan tetap abadi sampai hari kiamat. Jadi saya tanya, penyakit itu ada nggak di hati orang kafir? Itu karena dia misalnya, apa karena dia suku tertentu atau karena keyakinannya? Keyakinannya, karena akidahnya. Paham? Jadi sifat-sifat tadi apa? Bodoh terhadap kebenaran, rakus terhadap dunia, ngikutin nafsunya, karena rasa kebencian. Paham? Kemudian apa itu namanya? Kesombongan. Yang keempat adalah permusuhan yang amat nyata. Permusuhan ya. Di surat 5 ayat 82 apa kata Allah? La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Kalian akan mendapati orang yang paling besar permusuhannya kepada orang-orang beriman apa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Makanya tidak heran kalau Syiah begitu benci dengan ahlu sunnah. Kenapa? Karena ahlu sunnah, ahlu tauhid. Syiah adalah penyembah berhala. Berhalanya Ali, berhalanya Hussein, berhalanya imam-imam kan. Faham? Maka tidak heran kalau dia benci kepada. Kenapa? Karena Yahudi itu, karena Syiah itu apa? Perpaduan antara paganis Persia dan Yahudi. Maka tidak heran kalau dia sangat benci kepada Islam dan umat Islam. Nah, karena penyakit ini ada pada mereka,
jangan pernah harap mereka berdamai dengan kita. Jangan harap dia pernah ridha dengan kita. Faham? Artinya, kalau kita udah tahu penyakit teman, kita tahu dong cara menyikapi penyakit, berteman dengan orang berpenyakitan. Faham? Kawan saya cerita, Pak Salim, kalau Allah cerita di Quran tentang orang kafir itu apa? Saya jelaskan tadi semuanya. Dia bilang, Pak Salim yakin. Tapi Pak Salim suka berhubungan sama kami, kan urusan dunia boleh, saya bawa ayatnya. Cuman karena saya tahu kalian berpenyakit hati, saya hati-hati. Dia bilang, Pak Salim jangan bilang kafir, ya kedengarannya nggak enak. Bilang aja non muslim. Saya bilang di Quran nggak ada. Dan mus itu kan katanya ghairu muslim kalau bahasa Arab sih, saya bilang gitu ya. Tapi di Quran nggak ada ghairu muslim, yang ada hanya mukmin kafir. Dia tanya, ya saya tahu kafir tapi kedengarannya nggak enak gitu. Lalu dia tanya, emang kafir artinya apa? Ya menolak, meniadakan, mengingkari, membelakangi, menyembunyikan. Sekarang saya tanya ke Yude, masuk Islam mau nggak? Dia bilang nggak, kafir, nolak. Kamu iman dengan Quran ini ya? Dia bilang enggak, saya kan punya kitab. Kafir, nolak gitu. Paham? Tuhan kita satu Allah ya, tidak boleh dua ya. Dia bilang enggak, saya punya udah 3. Kafir, nolak kepada Tuhan ya satu. Lama-lama mereka bilang, biarin aja lah dia mau ngomong apa terserah. Saya bilang bukan apa-apa, saya hanya mau menggunakan bahasa Quran saya aja. Faham? Lama-lama juga akrab di telinga kok. Supaya nggak asing dengan istilah Quran, terbiasa aja. Paham? Kalau kita suka basa-basi, kan 2 kemungkinan. Kalau basa dikeringkan bisa, kalau basi kan keracunan mati. Paham? Jadi saya kalau ditanya kenapa Ustadz, kan beda antara orang kafir sama orang mukmin, beda. Antum itu kan kafir, saya kan mukmin, jadi beda keyakinannya. Ada orang Islam yang saya sudah terangkan ayatnya. Memilih pemimpin nggak boleh Pak, gini-gini ditanya. Tapi Pak, dia bawa ayat, dibawa logika banyak. Lalu saya bilang, oh Pak, kita seagama tapi beda keyakinan. Paham nggak maksudnya? Kita satu agama tapi beda keyakinan. Dia bilang, kok beda keyakinan? Saya beriman, saya yakin Quran benar seluruhnya. Saya yakin Quran harus didengar, ditaati, tidak boleh dibantah sedikit pun. Saya yakin bahwa Allah bermaksud baik kepada umat ini, itu keyakinan saya. Bapak dari tadi ngeles kan? Berarti Bapak nggak yakin dong? Nah, jadi maaf Pak, kita satu agama tapi beda keyakinan. Paham? Jadi kelemahan umat inilah yang membuat musuh jumawa ya. Paham? Jadi sebenarnya bukan kuatnya musuh, tapi karena lemahnya barisan umat Islam. Ternyata kalau kita kaji Quran dan Sunnah, sumber penyakit itu justru ada dari umat Islam sendiri, tubuh umat Islam sendiri. Baik, kita ketemu bulan depan, faktor internal dan solusinya ya. Setuju nggak? Nggak setuju juga saya nggak dengerin, wong saya guru. Nah gitu, wong saya guru. Baik, saya kira cukup ya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.